Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 akuntansi akan menyampaikan tentang aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Mari kita lihat penjelasannya. Pada pembahasan kali ini, adapun materi pembahasannya ada 3. Yang pertama, apa perbandingan sistem biaya tradisional dengan biaya standar. Kemudian yang kedua, bagaimana aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan analisis varians. Sistem biaya tradisional dan sistem biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama melalui akumulasi biaya yang penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Yang kedua, dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Kemudian sistem biaya tradisional. Istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Kemudian yang kedua, salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Kemudian biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai beberapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otokratis dan koersif. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Kedua, dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Yang ketiga, pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel atau tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Dan yang keempat,
Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan produksi, keputusan mengurangi biaya. Aspek keperlakuan dari langkah akuntansi yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Yang kedua, standar masih seringkali ditetapkan oleh metode akuntansi dan teknik yang gagal memberikan kesempatan untuk partisipasi yang berarti dari individu-individu yang dikendalikannya. Kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Kemudian yang kedua, teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci: kemauan, disonansi, dan komitmen. Kemudian standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna, penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Yang kedua, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants (NAA), James Farkman dan Hu S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas 2 jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama, biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Kedua, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varian tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Kemudian aspek keperlakuan, komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat memengaruhi respons manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, ketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian.
Itulah sekiranya yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens dan para pendengar, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kealfaan, dan kekurangan dari penyampaian saya. Saya Aryo Satria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.